gereja. Jadi banyak orang mereka meminta untuk mau bertemu langsung dengan Tuhan dari kiri kanan. Tetapi saat itu gereja-gereja Lutheran ada satpam yang menjaga untuk menolak mereka yang tidak punya apa-apa. Iya. Mereka yang tidak punya apa-apa ditolak saat itu. Sehingga selama pelayanan bertahun-tahun berjalan Bapak Albert Benyamin Simpson, dia jalan dengan menangis melihat orang-orang yang terpinggirkan waktu itu. Iya. Saat itu mereka yang punya kekayaan, mereka yang punya uang, diizin masuk di dalam gereja. Tetapi di sana banyak orang yang mereka selalu mengelilingi gereja meminta masuk di dalam gereja untuk mendengarkan akan sabda Tuhan. Ketika hamba Tuhan Bapak Albert Benyamin Simpson melayani di Amerika, dia mendapat satu mimpi bahwa di balik gunung beribu-ribu orang meminta pertolongan, tetapi suara mereka tidak ada saat itu karena di dalam mimpi tangan mereka telah digosok dengan tanda merah. Tidak tahu itu tanda apa, tetapi kita tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah darah Yesus. Jadi darah mereka ada di tangan hamba Tuhan saat itu, sehingga mereka dan berbagai orang di balik gunung mereka minta pertolongan saat itu. Sehingga Bapak Albert Benyamin Simpson sedang melayani, namun mimpi yang dia pernah lihat di Amerika membawa dia punya perasaan dan sorotan matanya selalu mengarah ke umat yang terpinggirkan waktu itu. Walaupun dia gembala setia di gereja-gereja Lutheran saat itu. Ya. Ya, sehingga sambil Albert Benyamin Simpson melayani di gereja-gereja Lutheran, sorotan matanya selalu tertuju ke orang-orang yang terpinggirkan waktu itu. Karena sebelumnya di Amerika dia pernah mimpi bahwa beribu-ribu orang itu dari di balik gunung, dari berbagai suku itu meminta pertolongan tanpa suara. Mereka seperti domba yang tanpa gembala. Mereka juga meminta seperti anak ayam kehilangan induknya saat itu. Sehingga sorotan matanya hamba Tuhan selalu ke orang-orang yang terpinggirkan, dan suatu saat hamba Tuhan dia masuk di dalam doa untuk keselamatan umat yang terpinggirkan ini. Albert Benyamin Simpson masuk di dalam doa dari penglihatannya dia sudah lihat sebelumnya. Kami siap mengiring Yesus Tuhan. Tuhan, apakah surgamu hanyalah tempat untuk mereka yang berada, Tuhan? Apakah hanya untuk orang-orang kaya, orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya segalanya, Tuhan? Apakah mereka tidak layak, Tuhan? Surgamu ini, Tuhan. Mereka yang bajunya compang-camping, tidak pakai alas kaki, tidak tahu makan di mana, pada ini, Tuhan. Tuhan kami Tuhan, dengarlah hamba-Mu ini. Dengarlah seruan hamba-Mu ini, Tuhan. Apakah surgamu hanya diciptakan untuk mereka yang berada, sedang neraka yang dahsyat itu adalah mereka yang tidak punya apa-apa nih, Tuhan. Apa artinya mereka diciptakan, Tuhan? Mereka sama seperti hamba-Mu ini, Tuhan. Manusia biasa, Bapa. Kami butuh Yesus, kami butuh firman. Kami butuh keselamatan. Mimpi yang dia pernah lihat dari Amerika Serikat selalu terbayang di dalam hati hamba Tuhan, yaitu Bapak Reformasi Gereja Kema Injil Sedunia, Bapak Albert Benyamin Simpson. Selama dia masih melayani di gereja Presbyterian, sorotan matanya selalu mengarah ke orang-orang yang terpinggirkan, karena mimpi yang dia pernah lihat itu membawa dia terus ke sana. Iya, sehingga hamba Tuhan sempat mengunjungi orang yang dipinggirkan saat itu di dalam satu waktu. Sebelumnya Albert Benyamin Simpson minta surat izin dari Amerika ke New York untuk melayani gereja-gereja Lutheran saat itu. Tetapi karena mimpi itu membawa dia harus mengunjungi terus orang
saat itu. Jadi dia terus menjangkau mereka di orang-orang yang tidak punya apa-apa di luar sana. Suatu saat Albert Benjamin Simpson dia masuk di dalam doa yang kedua dan dia sampaikan kedua kali lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu kembali berdoa. Apakah surga-Mu hanyalah mereka yang berada? Apakah surga-Mu hanyalah mereka yang ada segalanya, sedang mereka yang compang-camping tidak tahu tidur di mana, makan di mana ini mereka? Apakah neraka tempat mereka, Tuhan? Setelah Albert Benjamin Simpson dalam doa syafaat yang kedua, dia langsung mengunjungi ke umat yang terpinggirkan. Dia ditugaskan dari Amerika untuk melayani mereka yang berada waktu itu gereja-gereja Lutheran. Namun setiap pelayanan selalu dia mengunjungi ke mereka. Tanpa pelayanan dia hanya mengunjungi. Karena mimpi-mimpi yang telah Tuhan perlihatkan itu membawa jiwanya ke orang-orang yang terpinggirkan waktu itu. Sehingga suatu saat Albert Benjamin Simpson betul-betul dia masuk di dalam doa puasa selama 7 hari 7 malam demi kebebasan umat yang terpinggirkan waktu itu. Karena mimpi itu terus menyiksa, dia harus tahu apa masalah mereka saat itu. Dan kondisi Albert Benjamin Simpson waktu itu, dia juga stroke di bagian kanan. Dia juga masih sakit, tetapi dia berjuang untuk keselamatan orang-orang yang terpinggirkan.